Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Proses Komunikasi Data End-to-End dan Perbandingan Model OSI Layer dan TCP/IP. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kade Desvita Dwi Cendani dengan NIM 25150911047. Kenalkan, nama saya Arsya Ramadhani dengan NIM 24150911110. Perkenalkan, nama saya Niluka Dekina Sinereswari dengan NIM 2515090911140. Adapun rumusan masalah dari analisis kami yaitu yang pertama, bagaimana konsep dasar komunikasi data dan prinsip kerja komunikasi data dalam jaringan komputer. Kedua, bagaimana fungsi setiap lapisan pada model OSI dan TCP/IP serta bagaimana interaksi antara lapisan tersebut dalam proses komunikasi data. Ketiga, bagaimana perbedaan proses komunikasi data end-to-end antara model OSI dan model TCP/IP. Dan keempat, bagaimana perbedaan komunikasi HTTP pada HTTP dan HTTPS pada Instagram jika dianalisis menggunakan aplikasi Wireshark. Berikut adalah hasil paket capture sebelum filtering. Nah, pada setiap paket menampilkan informasi seperti search, destination, protokol, dan link. Nah, dalam protokol ini ada beberapa protokol yang muncul, antara lain DNS, TCP, dan HTTP. Nah, data ini kemudian akan dianalisis lebih lanjut menggunakan fitur filtering pada Wireshark. Baik, di sini saya akan membacakan analisis komunikasi HTTP pada info.churn.ch. Pada tahap pertama komunikasi jaringan, klien akan mengirimkan permintaan ke DNS server untuk mencari alamat IP dari suatu domain. Sebagai contoh, pada analisis ini digunakan domain info.churn.ch. DNS server kemudian memberikan balasan berupa alamat IP dari server tujuan. Proses ini penting karena komputer dalam jaringan sebenarnya berkomunikasi menggunakan alamat IP, bukan menggunakan nama domain seperti yang biasa kita ketik di browser. Yang kedua ada TCP three-way handshake. Setelah alamat IP server diperoleh, langkah berikutnya adalah membentuk koneksi antara klien dan server menggunakan TCP. Proses ini disebut TCP three-way handshake yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu sign atau synchronize, klien mengirim permintaan koneksi ke server. Yang kedua adalah synchronize ke acknowledgement, server menerima permintaan dan memberikan respon persetujuan. Yang ketiga ada ACK atau acknowledgement, yaitu klien mengirim konfirmasi bahwa koneksi sudah terbentuk. Setelah 3 tahap ini selesai, maka koneksi komunikasi data siap digunakan. Yang ketiga ada HTTP request. Pada gambar ini terlihat proses HTTP request yang ditangkap oleh Wireshark. Klien mengirim permintaan ke server menggunakan metode GET yang terlihat pada paket. Metode yang ditunjukkan dengan paket ini adalah GET /HTTP/1.1. Setelah itu, server memberikan respon HTTP 304 not modified yang berarti file yang diminta tidak mengalami perubahan. Karena tidak ada perubahan, browser menggunakan data yang sudah tersimpan di cache sehingga tidak perlu mengunduh ulang data dari server. Selanjutnya, ada HTTP response. Setelah menerima permintaan dari klien, server kemudian mengirimkan HTTP response. Respons ini berisi data halaman web yang diminta, misalnya ada file HTML, gambar, atau elemen lain dari halaman web. Karena komunikasi menggunakan HTTP biasa tanpa enkripsi, maka isi data yang dikirim dapat dibaca langsung pada paket jaringan di Wireshark. Baik, selanjutnya itu analisis komunikasi HTTPS pada Instagram. Nah, di slide ini itu menunjukkan hasil analisis pada lalu lintas data Instagram yang menggunakan protokol HTTPS. Berbeda dengan HTTP, pada akses Instagram ini kita melihat penggunaan port 443 dan protokol TLS versi 1.3. Poin penting di sini adalah adanya paket server hello dan change shipper spec yang menandakan bahwa server dan klien sedang menegosiasikan kunci enkripsi yang akan digunakan untuk mengamankan sesi komunikasi tersebut. Baik, selanjutnya itu proses DNS dan TCP handshake pada HTTPS yang menjelaskan bahwa meskipun tujuannya aman, proses awal tetap menggunakan mekanisme standar DNS dan TCP.
Sering ada anggapan bahwa HTTPS berbeda total. Namun secara teknis HTTPS tetap membutuhkan DNS query untuk mencari alamat IP server Instagram. Setelah IP ditemukan, terjadi TCP three-way handshake, yaitu ada SYN, SYN ACK, dan ACK. Untuk membangun koneksi logis, perbedaan fundamentalnya adalah setelah ACK terakhir pada TCP selesai, sistem tidak langsung mengirim data aplikasi, melainkan lanjut ke tahapan TLS handshake untuk enkripsi. Jadi TCP adalah fondasinya dan TLS itu lapisan keamanannya. Selanjutnya yaitu perbandingan komunikasi HTTP dan HTTPS. Yang pertama ada aspek protokol. Nah, pada HTTP merupakan protokol komunikasi web yang tidak menggunakan enskripsi, sehingga data yang dikirim antara klien dan server dapat dibaca secara langsung. Sedangkan HTTPS adalah versi HTTP yang sudah diamankan menggunakan TLS, sehingga komunikasi menjadi lebih aman. Aspek kedua yaitu port yang digunakan. HTTP biasanya menggunakan port 80 yang merupakan port standar untuk komunikasi web tanpa enskripsi. Sementara itu, HTTPS menggunakan port 443 yang dikhususkan untuk komunikasi web yang aman. Ketiga yaitu aspek keamanan data. Pada HTTP, data dikirim tanpa enskripsi, sehingga jika paket jaringan disadap, isi data bisa langsung terlihat. Sebaliknya, pada HTTPS, data dienskripsi menggunakan TLS, sehingga isi paket tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Keempat, isi paket di Wireshark. Nah, jika menggunakan HTTP, kita dapat melihat isi paket seperti HTTP GET dan HTTP RESPONSE secara langsung. Sedangkan pada HTTPS, isi paket tidak dapat dibaca karena data sudah terenskripsi dan biasanya hanya terlihat pada proses handshake seperti TLS server hello dan application data. Yang terakhir adalah contoh hasil analisis. Saat mengakses infocern.ch, terlihat paket HTTP GET dan HTTP RESPONSE. Saat mengakses Instagram, terlihat paket TLS 1.3 server hello dan application data. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis komunikasi data menggunakan Wireshark, proses komunikasi jaringan dimulai dari DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Setelah itu, klien dan server membangun koneksi menggunakan TCP three-way handshake yang terdiri dari tahap SYN, SYN ACK, dan ACK. Pada komunikasi HTTP, seperti saat mengakses info.cern.ch, paket data seperti HTTP GET request dan HTTP response dapat terlihat secara langsung karena tidak menggunakan enskripsi. Sedangkan pada komunikasi HTTPS seperti pada layanan Instagram, terdapat proses tambahan yaitu TLS handshake sebelum pertukaran data dilakukan. Setelah proses tersebut, data dikirim dalam bentuk terenskripsi, sehingga komunikasi HTTPS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan HTTP. Baik, sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan Om Santi 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 Om.